Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhliq wa latima sabaq nasirul haqqi bil haqq wa lati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita terkait dengan manajemen bimbingan dan konseling, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan prinsip-prinsip kerja profesional dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, sebelum kita mengkaji terkait dengan prinsip-prinsip kerja, prinsip-prinsip kerja profesional dalam bimbingan dan konseling, kita perlu tahu dulu terkait dengan pengertian prinsip-prinsip di dalam bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling itu berasal dari kata prinsipa. Jadi prinsip itu berasal dari kata prinsipa yang artinya adalah permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal yang lain. Jadi prinsip ini merupakan permulaan, yang mana dari prinsip itu akan melahirkan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu keberadaannya itu tergantung dari permulaan itu, dan prinsip ini merupakan perpaduan antara kajian teoritis dengan kajian lapangan yang terarah, yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Jadi prinsip ini merupakan sekali lagi permulaan, dan permulaan istilahnya, keberadaannya itu tergantung semua hal, semua aktivitas itu tergantung dari permulaannya, dari bagaimana kita menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, munculnya sebuah prinsip itu lahir dari kajian teoritis maupun dari kajian lapangan yang mana itu kemudian dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam rangka melakukan setiap kegiatan ataupun setiap aktivitas, dan itu menjadi sebuah permulaan juga di dalam kegiatan maupun di dalam sebuah aktivitas itu sendiri, seperti itu. Terus yang selanjutnya prinsip di dalam bimbingan dan konseling itu di dalamnya itu akan mengurai terkait dengan pokok-pokok dasar pemikiran yang kemudian di situ dijadikan sebuah pedoman dalam program pelaksanaan dalam program-program pelaksanaan bimbingan dan konseling, atau juga prinsip itu dijadikan sebagai sebuah aturan main ataupun sebuah peraturan yang mana peraturan tersebut dari prinsip tersebut harus diikuti Jadi dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling itu harus mengikuti yang namanya prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling itu sendiri, seperti itu. Terus yang selanjutnya, dari prinsip itu itu juga dapat dijadikan sebagai landasan dalam kita berpraktik ataupun dalam kita melaksanakan sebuah layanan bimbingan dan konseling, di mana tadi peraturan ataupun aturan main itu harus kemudian diikuti di dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi prinsip ini sekali lagi sangat penting di mana prinsip itu adalah merupakan dasar pemikiran yang mana dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai aturan main ataupun peraturan dijadikan sebagai landasan dalam rangka layanan bimbingan dan konseling itu sendiri.
Sedangkan Prayitno mengatakan bahwa prinsip itu merupakan hasil kajian teoritis. Jadi seperti apa, prinsip itu dari hasil teoritik ya, maupun dari kajian ataupun telaah lapangan yang kemudian digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Jadi tidak main-main munculnya prinsip itu ya. Jadi kajiannya sudah sangat kuat ya, baik dari kajian secara teoritis maupun dari kajian lapangan, sehingga kemudian muncullah yang namanya prinsip tersebut, yang mana tadi prinsip itu dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai aturan main ya, ataupun dijadikan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Terus kemudian sekarang prinsip bimbingan ya. Dalam memberikan bimbingan dan konseling di sekolah ya, ada beberapa prinsip yang kemudian perlu diperhatikan bagi seorang konselor ya, yang mana prinsip-prinsip tersebut ya nantinya dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, berkenaan dengan prinsip-prinsip bimbingan konseling ya, Arifin dan juga Eti Kartikawati ya itu menjabarkan beberapa prinsip ya bimbingan dan konseling ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah prinsip umum terkait dengan layanan bimbingan dan konseling ya. Terus yang kedua adalah prinsip khusus ya. Kalau umum tadi semua ya, semua terkait bimbingan dan konseling itu masuk di dalam prinsip tersebut ya. Terus yang kedua adalah prinsip khusus ya. Ini pertama berhubungan dengan individu. Jadi individu ini adalah peserta didik dalam rangka kalian semua sebagai seorang calon konselor ya, dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Tentunya dalam memberikan layanan kepada konseli ya, individu serta didik tentunya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip di dalam layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan yang ketiga adalah prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing ya, ataupun konselor ya. Jadi panjenengan semua sebagai teman-teman semua sebagai calon konselor ya, tentunya sebagai konselor harus menjunjung tinggi ya, harus mengikuti, mempedomani ya prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Jadi dalam rangka memberikan layanan harus mengikuti prinsip, dalam rangka menjadi pribadi konselor ya harus mengikuti prinsip. Nah, yang keempat adalah prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan juga administrasi dalam bimbingan dan konseling. Jadi dalam teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya dalam menyelenggarakan ya, ataupun berhubungan di dalam organisasi ya, ataupun dalam menyelenggarakan administrasi bimbingan dan konseling, manajemen bimbingan dan konseling, teman-teman semuanya harus selalu berpedoman ya pada yang namanya prinsip-prinsip ya, bagaimana cara berorganisasi yang baik maupun bagaimana cara melakukan administrasi bimbingan konseling yang baik, seperti itu. Jadi ada prinsip umum, ada prinsip khusus yang terkait dengan layanan kepada konseli, ada prinsip terkait dengan pribadi konselor, dan juga ada prinsip-prinsip terkait bagaimana menjalin hubungan organisasi dan juga melakukan administrasi di dalam bimbingan dan konseling itu sendiri. Terus kemudian ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling ya, diantaranya bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar dapat membantu dirinya sendiri dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi yang namanya bimbingan dan konseling itu adalah proses membantu ya agar supaya konseli ini bisa membantu dirinya sendiri ya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun konselornya sebagai seorang fasilitator, seperti itu. Terus yang kedua, hendaknya bimbingan bertitik tolak ataupun berfokus pada individu yang dibimbing. Jadi dalam kita memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling ya,
itu harus fokus ya, harus fokus pada individu yang kita layani ataupun yang kita bimbing. Dan yang ketiga, bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik sendiri. Jadi kita harus berpegang teguh, harus meyakini bahwa yang namanya individu yang kita layani ya itu adalah individu yang memiliki karakteristik tersendiri dan juga karakteristik masing-masing. Antara si A dengan si B tentunya berbeda, dengan si C juga berbeda. Dalam layanan pun juga, dalam layanan yang kita berikan juga bisa jadi akan berbeda karena memang mereka memiliki karakteristik masing-masing ataupun karakteristik sendiri-sendiri. Terus yang kemudian yang keempat, masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli ataupun lembaga yang berwenang menyelesaikan. Jadi ketika kita ya sebagai seorang konselor ya mendapati masalah yang tidak mampu kita selesaikan ya, maka kita bisa melakukan yang namanya alih tangan kasus ya. Alih tangan kasus di sini adalah menyerahkan kepada pihak yang lebih ahli ataupun kepada pihak yang lebih berwenang untuk menyelesaikan ya. Misalnya kasus kriminal misalnya ya, kita bisa menyerahkannya ataupun melakukan referral kepada polisi misalnya. Ataupun ketika kasus psikologisnya sudah berat, misalnya schizofrenia ataupun depresinya sudah akut ya, maka kita bisa melakukan alih tangan kepada orang yang lebih ahli tentunya, dalam hal ini ke psikolog maupun ke psikiater ya. Terus kemudian yang selanjutnya, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Jadi dalam panjenengan semuanya melaksanakan bimbingan dan konseling nantinya itu harus berdasarkan pada analisis kebutuhan ataupun identifikasi kebutuhan peserta didik itu sendiri, ataupun analisis ataupun identifikasi kebutuhan dari individu yang kita layani. Jadi kita harus melakukan asesmen terlebih dahulu ya terhadap individu yang kita layani. Kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan, keadaan dan lain sebagainya yang dirasakan oleh individu yang kita layani, agar supaya dalam rangka memberikan layanan bisa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu yang kita layani, seperti itu. Terus kemudian yang keenam, bimbingan dan konseling harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu maupun masyarakat. Jadi dalam kita memberikan layanan bimbingan dan konseling itu harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh kaku, tidak boleh membatasi pada kasus-kasus tertentu, tapi kita harus fleksibel ya, sesuai, sekali lagi disesuaikan dengan bagaimana kebutuhan masyarakat, bagaimana kebutuhan konseling yang kita layani. Terus yang ketujuh adalah program bimbingan di lingkungan atau lembaga pendidikan tentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Jadi dalam rangka memberikan layanan bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan keadaan dan juga tujuan dari lembaga yang bersangkutan. Misalnya di sekolah A, tentunya kita harus tahu bagaimana keadaan sekolah A tersebut, bagaimana proses penganggarannya, bagaimana sarana prasaranya, tujuan dan visi misi sekolahnya apa, sehingga program-program bimbingan yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan keadaan sekolah tersebut ataupun lembaga tersebut. Makanya kita diminta untuk melakukan asesmen terlebih dahulu, setidaknya 2 asesmen. Yang pertama adalah asesmen individu untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari individu. Yang kedua adalah asesmen lingkungan untuk mengetahui keadaan lingkungan, agar supaya program bimbingan dan konseling yang kita lakukan ini sesuai dengan keadaan yang ada pada lembaga ataupun lingkungan yang bersangkutan. Kedelapan ya, hendaknya pelaksanaan
program bimbingan dan konseling itu dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam program bimbingan, ya. Jadi dalam rangka melaksanakan konseling ini harus orang yang memiliki keahlian ataupun orang yang profesional, ya. Orang yang dikatakan profesional itu adalah ketika dia itu memiliki kemampuan di bidang itu dan juga sudah mengenyam pendidikan pada bidang itu atau memiliki kualifikasi pendidikan pada bidang itu. Jadi dia bisa, ya, terampil dan juga tahu ilmunya karena sudah mengenyam pendidikan di bidang tersebut. Kalau konselor ya tentunya harus terampil di dalam melaksanakan layanan BK. Yang kedua harus berkualifikasi sebagai sarjana bimbingan dan konseling. Terus kemudian sebagai seorang konselor harus mampu bekerja sama, ya, dengan rekan-rekan ataupun stakeholder yang ada di sekolahan, ya. Di sana kan ada kepala sekolah, ada kesiswaan, ada guru kelas, ada wali kelas dan lain sebagainya. Itu kita harus mampu bekerja sama sesuai dengan komponen dalam bimbingan komprehensif, yaitu dukungan sistem, yang mana kita sebagai seorang konselor dianjurkan untuk dapat bekerja sama dengan rekan-rekan kita di lembaga tersebut. Terus kemudian sebagai seorang konselor harus mampu menggunakan sumber-sumber yang relevan berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggara pendidikan. Jadi kita harus memanfaatkan resources ataupun sumber daya baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Yang ada di dalam ya misalnya sarana prasarana yang ada di sana, bagaimana program-program yang ada di sana seperti apa, lah kita bisa menyesuaikan dan memanfaatkan itu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan apa yang ada di luar. Contohnya kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dengan kepolisian, ya, misalnya terkait dengan tata tertib sekolah, ya. Terus kemudian dengan TNI misalnya berhubungan dengan kedisiplinan, kemudian terkait karir bisa bekerja sama dengan BLK, ya, lembaga bantuan kerja, ya, bimbingan kerja, ya. Terus kemudian dengan bimbel misalnya terkait dengan prestasi, dengan pihak kampus misalnya terkait dengan minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi harus mampu bekerja sama baik dengan individunya maupun dengan lembaga-lembaga yang ada di dalam sekolahan maupun di luar sekolahan tersebut. Terus ke-9, ya, hendaknya seorang konselor itu harus melaksanakan program bimbingan yang kemudian dievaluasi, ya. Jadi program-program bimbingan kita itu harus ada proses evaluasinya, ya, agar supaya kita bisa tahu, ya, hasil dari pelaksanaan program tersebut. Jadi nanti ke depan kalau teman-teman semuanya ini jadi seorang guru BK, program-program yang sudah kalian laksanakan itu harapannya dievaluasi agar kalian tahu, ya, hasilnya bagaimana, ya, dalam pelaksanaan program tersebut, ya. Itu beberapa. Terus kemudian rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran layanan. Jadi kita berhubungan dengan sasaran layanan. Siapa sasaran layanan kita? Yaitu konseling yang kita layani. Terus kemudian masalah dari klien, kemudian tujuan dan proses penanganan masalah, ya, program-program layanan, kemudian penyelenggaraan pelayanan, ya, itu. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip itu ya berhubungan dengan sasarannya bagaimana, masalahnya seperti apa, tujuannya bagaimana, ya, proses penanganannya seperti apa, terus kemudian program-program layanannya bagaimana. Nah, di antara prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Jadi kita harus tahu sasaran layanan yang kita memberikan layanan itu seperti apa. Terus kemudian prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Kita harus paham bagaimana menangani masalah-masalah ataupun problem-problem individu. Terus kemudian prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan, ya.
kita dalam rangka memberikan program layanan ya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip program layanan itu sendiri. Terus kemudian program berkenaan dengan pelaksanaan. Dalam kita melaksanakan sebuah layanan itu harus berpedoman, harus berlandaskan, harus mengikuti aturan main ya terkait dengan prinsip-prinsip pelaksanaan layanan. Secara lebih khusus ya, Belkin ya dikutip oleh Prayitno dan juga Herman Anti ya, itu terdapat prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama adalah konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program-program tersebut. Jadi memang sebagai seorang konselor ya itu harus memulai karirnya sejak awal ya, caranya dengan cara masuk ke prodi bimbingan dan konseling ya. Terus kemudian agar dia itu bisa secara program kerjanya bisa jelas ke depan, kemudian juga memiliki kesiapan dalam rangka melaksanakan program kerja tersebut ataupun program BK tersebut. Nah, terus yang kedua, konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan antara konselor dengan personil sekolah. Jadi sebagai seorang konselor harus senantiasa mempertahankan sikap profesionalitasnya ya, tanpa kemudian mengganggu keharmonisan antara konselor itu sendiri dengan personil sekolah yang lain. Terus yang ketiga, konselor harus bertanggung jawab untuk memahami peranannya sebagai konselor profesional. Jadi dia harus paham ya tentang perannya sebagai seorang konselor profesional. Selain itu ya juga harus menerjemahkan peranannya ke dalam kegiatan nyata. Jadi dia harus tahu perannya sebagai konselor, kemudian peran itu harus mampu diaplikasikan di dalam kegiatan nyata, yaitu dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah konselor harus bertanggung jawab kepada semua peserta didik. Jadi layanan konseling ini harus ditujukan oleh semua peserta didik ya, baik yang memiliki bakat istimewa ya, keluar, baik yang memiliki bakat istimewa ya, ataupun memiliki potensi di atas rata-rata ya, ataupun yang pemalu ya, ataupun yang menarik diri dari pergaulan ya, itu semuanya harus mendapatkan layanan ya, baik yang siswa-siswa yang mereka menimbulkan gangguan, mengalami pengasahan emosional, semuanya itu harus istilahnya harus mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, karena memang layanan BK ini diperuntukkan untuk seluruh peserta didik. Terus kemudian selanjutnya konselor harus memahami dan juga mengembangkan potensi untuk membantu siswa yang mengalami masalah. Jadi konselor itu harus paham dengan apa saja kira-kira potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu juga harus mampu mengembangkan potensi itu. Nah, di sini potensi-potensi yang kemudian dimiliki peserta didik ini ya itu digunakan untuk istilahnya membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ya. Kemudian selain itu juga potensi-potensi itu dan juga siswa yang mengalami gangguan emosional melalui program-program kelompok kegiatan pembelajaran sekolah serta bentuk-bentuk kegiatan yang lain. Jadi harus tahu masalahnya, harus tahu gangguan emosionalnya seperti apa ya. Itu kemudian diterapkan dalam program-program baik itu program secara kelompok maupun program dalam bentuk pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Terus yang selanjutnya, konselor harus mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah dan memberikan perhatian dan peka terhadap kebutuhan dan juga harapan serta kecemasan-kecemasan yang dialami peserta didik. Jadi harus mampu bekerja sama dan juga peka terhadap kebutuhan, harapan dan juga kecemasan peserta didik.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.